semua. Jangan kayak kelas sebelumnya, hanya setor muka, setor nama aja. Ditunjuk malah nggak ada yang bisa. Ya, oke. Coba diperhatikan. Di sini ya, sekarang kalau bacaan antara dua surat Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah itu sama dengan hafal. Syaratnya apa? Antara akhir surat dengan surat berikutnya itu satu arus. Arusnya itu akhir surah Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah. Akhir surah Al-Baqarah, awal surat Ali Imran. Akhir surat Ali Imran, kayak gitu. Sampai surat Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, An-Nas, baru Al-Fatihah lagi. Itu arusnya. Ya, itu pakai basmalah sama dengan hafaz. Ya, kemarin cara membaca untuk hafaz kemarin kan sudah ada kan di Maisuro. Caranya berapa? Berapa macam? Maisuro halaman 28. Coba dilihat. Apa itu? Ada 6, Kiai. Mana lemah apa? Dilihat dong. Anda lihatnya di mana? Di Maisuro, Kiai. Buku membaca ta'awudz dan basmalah. Antara dua surat, Neng. Ada 2, Kiai. Mana? Ini apa sih, Neng? Ada 4, Kiai. Halaman berapa itu? Halaman 28, Kiai. Coba semuanya diperhatikan. Jangan sampai nanti sudah terjun ke masyarakat, katanya sarjana Al-Quran ditanya malah ganti nanya. Cara pertama apa? Itu wasol, semua ya saya apa? Mewasolkan. Waslul jami, artinya akhir surat waladhdallina bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Nggak boleh napas, boleh ngambil napas. Cara kedua apa? Membaca akhir surah atau wakof, kemudian membaca basmalah wakof. Nah, namanya qat'ul jami. Ada nggak dalam kurung? Ada. Nah, waladhdallin, wakof, ngambil napas. Jangan sampai nggak ngambil napas. Alif lam bismillahirrahmanirrahim. Ambil napas, wakof, baru alif lam. Cara ketiga, wakof di akhir ayat, ya toh, terus mewasolkan antara basmalah dan awal surat berikutnya. Waladhdallin, wakof, ngambil napas, baru bismillahirrahmanirrahim alif lam. Itu caranya. Hafiz dan Ibnu Katsir sama, makanya nggak dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan berarti sama dengan Hafiz, gitu loh. Di dalam nanti di sini antara Ibnu Katsir dan Hafiz, kalau nggak dijelaskan bacanya sama dengan Hafiz. Lalu ingat-ingat ya. Nah, yang nggak boleh antara dua surat ini tadi, waladhdallina bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, ambil napas, baru alif lam. Itu keempat ini nggak boleh cara gitu. Jadi ngambil napas, waqaf dan wasol itu sangat mempengaruhi. Jangan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Wasol waqaf itu. Itu waqaf hidup segan mati tak mau, nggak boleh. Waqaf, wasol. Waqaf ngambil napas. Ini ada yang ujian ke saya.
ujian tahfidz. Katanya 30 juz sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu wasol Pak Wakof. Wasol, wakof. Kalau wasol, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau wakof, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakof, ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca? Itu. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wasol Pak Wakof. Kalau wasol kok mim a'udzubillahi minasyaitonirrajim kok disukun. Kalau disukun kok nggak ngambil nafas. Itu namanya hidup sekian mati tak mau. Nggak boleh itu. Ngerti maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nggak boleh itu kayak gitu. Wasol, wakof. Ambil nafas kalau wakof. Oke, dah. Nah, coba sekarang ya yang langsung ke surat Al-Baqarah. Caranya dengerin, jangan kayak kelas sebelumnya. Nggak ada yang perhatikan. Dia hanya setor nama saja. Ditunjuk 5 orang, nggak ada yang bisa. Karena tidak memperhatikan, nggak denger. Masa kelas sebelumnya dibilang, tolong ayat ini dibaca ini. Sudah kayak gitu deh. Tanya lagi, ayat berapa ya? Gimana orang nggak jengkel? Kan berarti saya ngomong dari pagi, itu kan sama dengan ngomongan pohon pisang. Nggak memperhatikan. Nggak boleh kayak gitu. Kalau mau kuliah, kuliah nggak apa-apa. Saya kasih nilai. Anda kan kalau belajar mau kasih nilai, saya kasih nilai. Sudah, ini sudah. Dan saya nilai lulus, baik, bagus. Silakan. Oke ya, perhatikan. Ya, caranya di dalam memahami buku ini. Di dalam kolom halaman 251, coba dilihat. Ya, di situ namanya babnya al-kalimat al-farsiyah. Ya tuh ya. Oke. Iya, Kiai. Di dalam al-kalimat al-farsiyah ini saya bikin tabel kolom dan penjelasannya dalam bahasa Arab. Kalau 99 makro kan kemarin tabel tapi bahasa Indonesia, ya tuh ya. Iya, Oke. Kiai. Nah, terus di sini ya, yang di dalam tabel itu tetap acuannya adalah bacaan hafaz karena kita orang Indonesia adalah bacaan hafaz. Coba kolom pertama berarti hanya nomor, kolom kedua baca lewat hafaz, ya tuh ya. Kolom ketiga apa ayatnya, kolom keempat Ibnu Katsir. Terus kolom kelima adalah penjelasan atau al-bayan. Itu menjelaskan bacaannya Ibnu Katsir dalam bahasa Arab. Oke. Nah, jadi ini cara menelitinya, cara mencermatinya. Nah, Al-Baqarah ayat 1 ya. Ada penjelasannya enggak di sini? Dalam kolom. Ada, Kiai. Tidak Mana? ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Kiai. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langkah kedua. Loh, gitu loh. Kalau tidak ada dalam kolom, berarti kita semacam menghukumi, berarti kalau nggak ada penjelasan dalam kolom yang ayat 1,
Berarti sama dengan bacaan hafes yang nggak dijelaskan. Oke, tapi sama dengan bacaan hafes itu ada syaratnya. Syaratnya setelah disisir dengan 5 poin. Halo, 5 poin catatan kaki. Apa? 5 poin catatan kaki nomor 1 apa? Hak kinayah. Dan Pak, hak kinayahnya di sini. Ayat 1. Tidak ada. Nah, pindah kedua. Mim jama ada enggak? Tidak ada. Pindah ke poin ketiga. Ada mat munfasilnya enggak? Tidak ada. Pindah keempat. Bacaan tasdil hamzah ada enggak? Tidak ada. Pindah kelima. Ada tanpa idghol enggak? Tidak ada. Ya, berarti sekarang sama dengan hafaz alif lam mim itu. Alif lam mim. Lam. Ada hurufannya kan? Hurufannya berupa alif. Alifnya mana? Tidak ada rasm. Kalau ditanya, panjang huruf mat alif pada lam yang nggak ada rasm itu dibaca berapa harokat? Baca berapa harokat, Neng, untuk hafaz? 4 harokat ya, Kiai. Gimana penjelasannya, Neng? Wah, gawat ini. Alif lam mim aja untuk hafaz nggak tahu gimana ceritanya ya. Enam harokat, Bapak. 6 harokat. Kenapa 6 harokat, Neng? Penjelasannya di mana kalau di Maisuro, Neng? Dilihat halaman 69, Neng, di Maisuro, Neng. Awat ini. Lami aja nggak tahu kali. Karena mat lazim harfi muhafab ya, Kiai. Iya, tapi kan ini tadi barusan tolong dibuka halaman 69. Itu kan sebelumnya. Dilihat di dalam ya Maisuro halaman 69, Neng. Iya, Kiai. Udah Sudah, Kiai. ada perhatian nomor 1, apa itu? Baca, Huruf Neng, salah hijaiyah. satu. Huruf hijaiyah yang menjadi fawatihus suwar atau awal surah yang mempunyai hukum mat lazim harfi mukhafaf atau mutsaqal terkumpul dalam lafaz naqasa sulukum, di mana panjang bacaan huruf matnya harus 6 harokat. Gitu, Kiai. 6. Nah, itu ya 6 haroh tilam nakoso salukum. Nah, nun wal kolami itu 6 harokat huruf matnya. Nah, kofnya. Sod itu semuanya 6 harokat. Sin, yasin, lam, alif, salam ya, lam kan. Lam, lu, salu, lam. Nah, kum kan. Kaf, nah ya insert itu. Mim, tuh. Karena hukumnya apa? Mungkin mat lazim harfi mukhafaf, mungkin mat lazim harfi mutakol. Mat lazimnya udah cukup, yang penting bacanya benar 6 harokat. Ini ada yang jauh 4 harokat. Udah kemana aja kemarin? Udah calon sarjana Al-Quran, katanya hafal Quran dari IG. Memilukan sekali Anda. Alif lam mim aja nggak tahu. Berarti mim panjang hurufannya berapa? 6. 6 harokat. Nah, koso salukum. Nah, kalau mau aslinya itu di halaman 68. Coba dilihat.
Ada enggak itu? Mad lazim, harfi, mukhofaf, harfi mutakol. Iya toh? Di awal-awal surat itu. Coba dilihat. Saya kasih kotak-kotak titik-titik merah kayaknya. Iya atau iya? Iya. Iya, Ya. Bapak. Benar, Kiai. Nah, oke. Nah, berarti sama dengan K. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini di buku-buku tajwid untuk taman kanak-kanak itu yang di Indonesia bahasa Indonesia. Mad lazim harfi musyabbah. Yang mana namanya huruf apa itu? Apa alifnya, apa lamnya, apa mimnya? Enggak jelas. Contoh amal lazim harfi musyabbah. Alif lam mim. Yang mana alifnya, apa lamnya, apa mimnya? Enggak jelas. Jangan dipakai gitu. Untuk taman kanak-kanak itu. Sarjana Al-Quran pakai betul-betul gitu. Oke, memalukan. Oke. Nah, sekarang ayat 2. Dzalikal kitabula raiba fi. Ya toh ya. Oke. Jadi nanti cara jawabnya ayo ayat 2 coba dibaca. Nah, bacanya hafaz dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian itu umpamanya. Dzalikal kitabula raiba fi. Dalil muttaqin atau dzalikal kitabula raiba fihi hudalil muttaqin. Nah, bacaan hafaz. Setelah hafaz, dilihat di kolom. Ayat 2 kan? Halo, ada enggak penjelasannya di kolom tabel? Ada, Pak. Yaitu Lafaz fihi huda. fihi huda. Apa penjelasannya? Bahasa Arab sederhana, semuanya bahasa Arab. Silah kinayah. Silah kinayah. Nah, kinayah. Oke, berarti fihi huda. Ada waslannya atau enggak? Enggak ada. Halo, Nggak ada, Bapak. Udah ada, Kiai. itu hanya ketika wasol aja ya, wakofnya sukun fih gitu. Dah, itu kan enggak dijelaskan kan apa untuk Al-Bazi. Kalau di situ berarti apa? Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir berarti Al-Bazi maupun Ngumul sama. Berarti silah hakina. Ada enggak dalam kolom itu? Dalam kolom lagi dijelaskan apa lagi? Enggak ada. Gak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Berarti yang tidak dijelaskan dalam kolom itu bacaannya sama dengan hafes, dengan catatan setelah disisir dengan 5 catatan kaki tadi. Halo. Apa 5 catatan kaki tadi? 1. Hakinayah. Kinayah. Jama. Dua mim jama. Tolong. Mim fasil. Tiga mad fasil. Hasil Ada hamzah dan lagi tadi. enggak? Mim jamak, manfasil, tazil. Ada enggak? Ada enggak? Halo? Tidak ada, Kiai. Tidak ada. Jangan tanya ada enggak, terus diem aja. Itu kan sama dengan, Neng mau kemana? Di jalan. Diem aja. Neng mau kemana, Neng? Diem aja. Orang kalau, itu kenapa kok diem aja? Itu sakit gigi atau mungkin nggak denger. Dia mau ke dokter telinga kali. Kan nggak enak kan komentar orang. Ditanya itu harus jawab. Oke, dah. Nah, berarti kalau sudah nggak ada, berarti yang lainnya sah seperti bacaan hafal. Gitu loh, Neng.
Oke, kalau gitu ayat 2 tolong Mutiara baca. Dari riwayat Hafiz dulu ya, Pak. Ya untuk ini. Ayo. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Nah, itu sekarang wasolkan. Kalau wasolkan wakoh di roib. Baik, Pak. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Sekarang tolong ini Mutiara ya. Iya, Ayat Bapak. 3. Ayat 3. Baca untuk Hafiz dulu. Baik, Bapak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, setelah baca untuk riwayat Hafiz, ayo kita cari. Nah, langkah pertama apa? Dalam kolom. Nah, dalam kolom itu kan menjelaskan antara bacaan Hafiz dan Ibnu Katsir nggak sama. Oke, nah coba dilihat. Yang dijelaskan ada nggak? Tidak ada, Bapak. Nggak ada. Wah, berarti kalau nggak ada sama dengan bacaan Hafiz. Tapi setelah kita sisir dengan 5 poin catatan kaki tadi, ayo kita sisir. Apa aja? Ayo Neng, di sore ini tadi. Ini Mutiara. Hak kinayah. Ada nggak? Tidak ada. Nah, oke. Terus Mim berikutnya apa? jamak. Mim jamak. Jamak. Ada. Jamaah ada kayak Ada. Itu apa? Nah, disebutkan cuma ada gitu aja. Ada yang di Parung atau di Bandung nggak jelas kan. Lafaz apa? Itu disebutkan. Ada lafaz razaqnahum, Bapak. Nah, oke, dibaca apa? Razaqnahumu. Dibaca apa namanya? Mim jamak, Bapak. Silah mim jamak. Ilah mim jamak. Terus saya tanya, gimana bacanya? Razaqnahumu yumkin gitu. Baca apa? Razaqnahumu. Benar, tapi itu namanya makan langsung di tengah. Itu kalau makan bareng-bareng, ya, tahu-tahu yang dicaplok yang tengah duluan itu keliru. Tangan orang, makan orang itu nanti. Makan yang dari pinggir. Oke. Nah, sudah? Apalagi? Ada enggak? Matmun fasil, ada enggak? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Fasil, Tidak ada juga Kiai. ada. Tanpa idghol, Tidak Tidak ada. ada Kiai. ya berarti sama dengan Hafiz. Ayo, silakan Mutiara. Ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ngerti maksudnya ya. Sekarang Neng Astri. Ayat 4, Neng. Ayo baca. Tuh. Ya. Yang lain perhatikan cara langkah-langkah, cara menjelaskannya itu, runutannya itu. Ini dibilang tolong dibaca dari awal runutan. Langsung, walladzina yu'minu, baca langsung Ibnu Katsir. Apa yang nyuruh langsung Ibnu Katsir siapa? Itu namanya nggak memperhatikan. Udah diperhatikan, tolong langkah-langkahnya. Cara jawabnya, runutannya begini.
Pertama saya membaca hafaz ayat 4. Ayo Neng baca. Hafaz dulu ya Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terus jawabannya apa lagi? Saya akan melihat di dalam kolom. Nah, gitu loh. Ya, Ayo, tanya. Ayat 4 dalam kolom. Ada enggak? nggak ada Kiai. Oh, enggak ada. Berarti sama dengan hafaz. Dengan catatan akan saya sisir dengan 5 poin catatan kaki. Nah, ayo, ulangi, ayo. Berarti kalau enggak ada dalam kolom, ya, Berarti bacaannya kalau nggak sama. yang pertama Hakianaya nggak ada. Terus mim jama ada. Gimana? Humu. Masa gitu sih cara ngejelasinnya. Baca ya Kiai. Lafat apa? Walladzina Kita Neng. Lafat apa yang katanya mim jamak tadi, Neng? hum yuqinun humnya. Ayat berapa sih ini? Ayat berapa? Ayat 4. Oh, oke. Nah. Terus apa lagi? Mad munfasil. Gimana? Bima unzila sama wama unzila. Bacanya 2 harokat. Oke, nah, apa lagi? Ada enggak? Tasil hamzah enggak ada Kiai. Terus? Tanpa idkhal juga enggak ada. Oke, berarti yang enggak dijelaskan itu tadi yakin sama dengan hafaz kecuali yang barusan kita bahas. Praktekan, Neng. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati humu yuqinun. Karima, ayat 5, Neng. Baik, Pak. Pertama baca yang hafaz dulu ya, Pak. Enggak tahu, tadi saya ngomong apa? Anda seharusnya sekarang saya mau baca untuk hafaz. Kan gitu. Kok tanya lagi? Tadi iya, jelas. Pak. Maaf. Mas. Nah, saya akan baca dengan bacaan hafaz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu dengan bacaan pada Ibnu Katsir di dalam kolom hakinayahnya tidak ada. Lalu mim jamaknya juga tidak ada. Lalu bener enggak? Mim jamaknya enggak ada. Aduh. iya, Pak. Yang lain. Ada Pak. Ada Pak. Mungkin di Karima itu enggak ada ya mungkin. Ada enggak, Neng? Tidak ada, Pak. Nah, kata temen yang lain ada.
Ada enggak, Dini? Ada Pak. Di mana? Rabbihim. Teruskan dong, jangan Rabbihim aja. Rabbihim wa ulaika. Jadi Enaknya sila ngomong jamak. Rabbihim wa gitu loh, karena menunjukkan bahwa setelah mim jamak berupa huruf hidup gitu loh. Karena nanti humul mufikun ini juga ada mim jamak. Ya, Iya, Pak. wa ulaika hum mim jamak. Ya bener, tapi itu nggak ada hukumnya, itu sama dengan kafes. Ini kan yang kita akan jelaskan yang tidak sama dengan kafes. Jadi kita kayak gitu itu apa? Rabbihim wa. Nah, itu supaya tahu baik setelah mim jamak berupa huruf hidup yang bukan hamzah kotok. Berarti apa? Untuk halo, untuk sama Ibnu Katsir membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. ada lagi enggak? Dalam poin. Mat munfasilnya tidak ada. Nah, ulaika itu apa itu? Ulaika ini mat mutasil. Ya sudah benar. Terus Lalu apa namanya? Tashil hamzahnya itu tidak ada. nah, terus. Lalu tanpa idhol juga tidak ada, Pak. Nah, berarti sama dengan kafes yang Hafal. lainnya. Oke, silakan baca untuk Ibnu Katsir ayat 5. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan sawah, jelaskan bacaan Ibnu Katsir sebagai berikut. Nah, gitu, ayo. Ya, bacaan Ibnu Katsir sebagai berikut. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Udah selesai begitu aja kan. Cara menjelaskannya. Ini kelas sebelumnya dibilang. Udah, sekarang bacaan Ibnu Katsir. Tolong dibaca untuk Ibnu Katsir. Udah itu basmalahnya lama sekali, kenapa nggak nyambung-nyambung. Baru. Gambarnya juga nggak nongol. Begitu nongol, ada nggak orangnya? Sudah 1 menit baru muncul. Baca Ibnu Katsir ya Pak. Coba, tadi kemana? Disuruh baca Ibnu Katsir baru tanya lagi. Baca Ibnu Katsir. Coba Anda itu gimana? Itu tell me apa telmo? Aduh lah, ada kayak gitu itu. Oke, dah. Sekarang tolong ya, Jelita, ya Neng, kita ayat 6 Neng. Oke Kiai, saya baca riwayat Hafiz terlebih dahulu. Suara saya terdengar ya? Benar, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Di sini ayat 6 ada di tabel, yaitu pada kalimat a'andartahum, penjelasannya tasil hamzah yang kedua dibaca dengan Baca bahasa Arabnya dulu, Neng. bahasa Arabnya tasil hamzah tsaniyah. Artinya Tasil hamzah kedua. berarti Ya. prakteknya Prakteknya
Ya, berarti prakteknya ahan dartahum. Menyamarkan An, ha, ha, itu aha. ha itu an, Ya, ya, ya udah. an, Ahan ya ulangi, dartahum. Ya, ahan, jangan ahan, Neng. An, ahan dartahum. Samar an, an, ini dari mana? An. La ilaha illallah. Nih. Loh, loh katanya, maaf ini masih ada tamu sebentar, Neng. Loh katanya 20, lah gimana sih? Loh lah iya katanya dalam anu katanya tahu-tahu 20 loh. Ya sudah. Mangga. Ya. Oke. Beres. Mangga ya. Itu nutupnya agak kenceng. Soalnya suka buka sendiri ya. Ayo Neng. Nah, Ya, terus lanjutannya apa? tidak ada lagi Kiai yang di table. An. Ini an, jangan aha. Itu ha itu. Andar. Ayo. A. I. U. An. Dartahum. Oke, pas itu. Ya. Dartahum. Ya, lalu tidak ada lagi di table Kiai. Dan untuk yang 5 itu 5 poin ini masuknya tafsil hamzah dan tanpa idghal. Ya, oke. Ya. Sudah. Nah, terus ada lagi? mim jama. Pada mim jama alaihim a. Ini mim jama bertemu dengan hamzah qata. Ibnu Katsir baca dengan silah 2 harokat. Silah mim jama 2 harokat. Lalu Karena hukumnya sebagai apa? Setelah silah. Nah, ini berarti hukumnya sebagai kalau setelah hamzah Kenapa 2 harokat, Neng? Karena dihubungkan dengan wawafziyah ya Kiai. Nah iya, kalau sudah kayak gitu gimana? Oh, jadi masuknya mat ya Kiai. Terus apa? Cuma mat aja gimana sih? Ayo. Sekarang oke ya. Siapa yang tahu kenapa alaihimu a itu mu-nya setelah mim jamak itu panjang, mu-nya huruf matnya berarti 2 harokat. Kenapa 2 harokat? Ayo siapa yang bisa? Karena Ibnu Katsir. Siapa yang bisa? Nama dulu, jangan jawab dulu, Neng. Siapa? Itu siapa itu berarti kan nama. Ini mau Siapa? coba Pak. Siapa namanya? Rini Sahara. Nah, gitu. Ini mau coba. Silakan, Neng. Karena Ibnu Katsir bacaan mat munfasilnya itu 2 harokat, Pak. Ini cara menjawabnya. Alaihimu a karena istilah kinayah berarti ada mu, wau lafziyah, wau dalam ucapannya. Berarti ada huruf matnya. Huruf matnya huruf mat wau tapi nggak ada rosem. Karena huruf mat wau nggak ada rosem, sudahnya berupa hamzah di lain kata, maka terjadilah hukum mat munfasil. Dengan mat munfasil untuk Ibnu Katsir itu dibaca 2 harokat. Tadi ngerti A sampai Z-nya. Jangan bener tapi nggak tahu kenapa bener. Main pokoknya aja. Nggak boleh kayak gitu. Ya, oke. Teruskan kita. Ya, terusnya. Dengerin yang lain kayak gitu. Nanti cara menjelaskannya kayak gitu. Itu jelasin bener dan nggak bener dalam UAS. Itu sangat mempengaruhi. Berarti ini benernya bener-beneran. Bener-benernya nggak sengaja. Nggak enak pesannya. Terus apa, Neng?
Lalu pada kalimat angdartahum itu juga mat munfasil mim jamak yang bertemu mim sukun bertemu dengan hamzah koto, dibaca dengan silah 2 harokat. Lalu amlam tungdirhum la, mim jamak bertemu dengan huruf Ya, mim antar jamak tahun bertemu dengan huruf lam, mim jamak juga mim jamak dengan baca silah 2 harokat juga. Nah, hukumnya menjadi matmun. Matmun fasil. Bukan ya, Mat Apa hukumnya, Neng? hukumnya jadi mat, Kiai. Mim jamak bertemu lam. Mana? Yang antar tahun amin itu loh, Neng. Oh, hukumnya menjadi Belum selesai. hukumnya menjadi matmun fasil, Kiai, karena dibaca 2 harokat oleh Ibnu Katsir. Maka dibacalah 2 harokat. Maka terus apa lagi? Tungdirhum la. Mim jamak bertemu lam. Dibaca dengan silah 2 harokat. Mim jamak. Neng, caranya mim jamak bertemu huruf hidup bukan hamzah kok. Kok jangan lama aja. Apa urusan lam? Ya, Kiai. Mim jamak bertemu dengan huruf hidup selain hamzah kotok. Nah, berarti untuk gimana? Ada nggak di sana? Ada, Kiai, mim jamak. Baca apa? Baca dengan 2 harokat. Mim silah 2 harokat. Silah dulu, Neng. Mim jamaknya jangan langsung 2 harokat. Silah 2 harokat, Kiai. Nah, silah mim jamak dulu. Ayo. Silah mim Dengerin, jamak. main. Silah mim jamak. Silah mim jamak 2 harokat. Terus baru saya tanya, kenapa 2 harokat, Neng? Karena hukumnya menjadi mat. Ya. Mat Bacaannya menjadi matwau ya. matobi'i. Matobi'i. Kenapa matobi'i, Neng? Saya uber lagi. Karena setelah huruf mat, selain dari 3 huruf yang trio itu, Kiai. Hamzah. Bukan Hamzah, kok selain ya? Bukan Hamzah. Bukan Hamzah. Atas. Bukan sukun. Itu loh, Neng. Iya, Pak. Oke. Nah, yakin berarti tundir rumu layu minum. Jadi ngerti A sama Z-nya. Ditanya sama ya. Sama dengan pertanyaannya, jawabannya. Oke. Sekarang terusannya saya tanya terusannya. Masih adakah yang di dalam 5 kolom, 5 poin? Sudah tidak ada, Kiai. Selain tadi berarti ayat ini yang tidak kita jelaskan, yang tidak kita ini tadi berarti sama dengan Neng, baca. Berarti selain dari yang 5 tadi, maka bacanya sama dengan riwayat Hafiz. Ya, silakan Neng dibaca sekarang untuk Ibnu Katsir namanya. Nah, udah selesai enggak? Jangan tanya. Baca untuk Ibnu Katsir. Saya bilang gitu. Terus tahu. Baca Ibnu Katsir ya, Pak. Coba. Tanya kan gitu tadinya kemana Anda andai kata begitu loh. Kan lucu kan? Ayo, baca Neng untuk Ibnu Katsir ayat ini. Saya sekarang baca riwayat Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihimu andartahumu am lam tundirhumu la yu'minun.
Oke, Kurnia tadi udah belum, Neng? Iya, Pak. Belum, sudah belum? Ya. Belum. Ah, gitu. Sudah belum? Iya. Loh, coba. Itu pengertiannya gimana kan? Sederhana loh, Neng. Maksudnya tadi dipanggil sama Bapak Kurnia, terus saya jawab iya gitu. Makanya nggak usah dengerin kalau saya ngomong. Oke, ayo Neng. Baca ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum azabun azim. Nah, Tadi oke. Terus langkah berikutnya apa? angka berikutnya kita lihat tabel yang 5. Di sini ada hak kinayahnya. Dalam bentar dulu Neng, caranya begini loh. Langkah pertama dalam kolom di ayat ini ada enggak? Langkah pertama di dalam kolom hak kinayahnya. Ilah, jangan langsung enggak kinayah Neng. Penjelasan yang tidak sama dengan hafes di dalam kolom ada enggak ayat ini? Penjelasan yang sama seperti yang hafes. Ilallah. Gimana? Rodiatus soliha. Saya tanya, ini ya Kurnia. Saya tanya, tadi kan oleh Kurnia sudah dibaca ya tadi untuk hafes. Ya. Iya, Pak. Langkah pertama sekarang apa? Dilihat di dalam kolom yang perbedaan bacaan hafes dengan Ibnu Katsir, di situ tidak ada disebutkan pada ayat ke-7. Tidak ada. Oleh karena tidak ada, berarti sama dengan yang nggak dijelaskan sama dengan hafes. Tapi ada catatan. Setelah akan kita sisir dengan 5 poin. Ngerti maksudnya? Iya. Ya, ngerti ya. Coba Kurnia diteruskan. Nah, 5 poin itu apa saja? Satu apa? 5 poin di sini. Yang pertama ada hak kinayah. Enggak di situ. Tidak ada hak kinayah. Nah, terus runut. Habis itu mim jamak. Mim jamaknya di sini ada di lafadz qulubihimu wa ala sam'ihim. Dan absarihimu gisyawatu. Lalu walahumu azabun azim. Ada 3 tempat, yaitu 3 tempat. Itu. Iya. Ada 3 tempat. Yang pertama ala qulubihimu wa ala. Atau setelah dijelaskan tadi, berarti di sini ada 3 tempat. Loh, gitu nggak apa-apa juga. Jadi jangan dengerin ini jelas. Oke. Nah, terus apa lagi, Neng? Lalu poin yang keempat, di sini tasih hamzah. Nah, di sini tidak ada. Kenapa? Lihat ini. Emang langsung loncat keempat itu kenapa, Neng? Ini matmun fasil dulu ya. Maaf. Matmun fasil di sini nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa nggak ada, Neng? Ada, Ding. Wa ala absarihim. Oh, gitu. Nah, ini model nggak teliti itu nanti di rumah tangga ya agak kurang teliti juga. Dibiasakan teliti, Neng. Ya. Iya, Bapak. Maaf. Ada apa? Hukum apa tadi, Mat? Ada hukum munfasil. Jadi di mana? Lagi itu disebutkan. Di lafadz wa ala absarihim. Gitu. Jadi disebutkan, tolong. Jadi kalau ada hukum ini di sini, ini jangan di ada matnun fasil. Adanya di mana? Di Parung apa di Bandung? Enggak jelas.
Ada. Oh, di lafat ala. Jadi jelas, yang dengar juga jelas. Oke, terus apa lagi? Lalu poin keempat, tasil hamzah. Nah, di ayat ini tidak ada tasil hamzah Terus. tanpa idgham. Ya, Sini oke. juga Nah, berarti ya. berarti Yang saya akan membacakan riwayat Ibnu Katsir. Ya, mangga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Nah, oke, dah. Tolong Rahmayanti, Neng. Ya, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Langkah pertama, untuk ayat 8 dilihat di tabel tidak ada permasalahan. Jadi langsung ke yang 5 tadi ya, Pak. Langkah kedua, Yang pertama, nyisir yang dengan 5 poin. Ayo silakan, ada enggak? 5 poin. Yang pertama hakinaya. Hakinaya di sini tidak ada. Yang kedua mim jama. Mim jama ada pada lafaz wa ma hum bi. Untuk mad munfasil juga tidak ada. Yang keempat tasil hamzah tidak ada. Yang kelima tanpa idgham juga tidak ada. Jadi sisanya sama dengan hafaz. Ya, silakan Neng baca untuk Membaca akan Katsir. Gitu. Saya akan membaca riwayat Ibnu Katsir. Imam kalau Ibnu Katsir, Neng, ya. bukan riwayat. Pak. Ini Ibnu saya akan Katsir membaca. Berarti Al-Bazi dan Kum karena sama. Ayo, Neng. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke. Miftah Farista, Neng. Baca ayat berikutnya. Nggak nyambung nih. Kelihatannya nggak nyambung. Rahma. Nyambung nggak ini? Ada banyak Rahma, Pak. Nah, Rahma JS itu siapa? Nggak tahu. Rahma Iya, Junita. Bapak, saya. Baik, pada ayat 9. Saya akan membaca riwayat Hafs. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Langkah pertama dilihat dari tabel ada perbedaan mengenai bacaan ini. Riwayat Imam Ibnu Katsir membaca dengan dhammul ya wa fathul kha wa alif. Dulu, Neng. Lafadznya dulu. Baik, Bapak. Pada lafaz wa ma yakhda'una. Apa? Ibnu Katsir membaca dengan dhammul ya wa fathul kha wa alifun ba'daha wa kasrud dal. Jadi membacanya menjadi wa ma yukhadi'una. Oke, terus. Kemudian jika dilihat dari 5 poin yang 5 poin, kita sisir dari 5 poin. Yang pertama adalah hak kinayah. Pada ayat ini
tidak ada hak kinayah. Kemudian pada bacaan mim jamak terdapat pada kata anfusahum wa. Di situ mim bertemu dengan huruf hidup. Kemudian jamak Neng, mim banyak macamnya. Mim jamak bertemu dengan huruf hidup. Kemudian mad munfasil itu terdapat pada kata ilaa di situ. Ibnu Katsir membaca dengan qasar atau 2 harokat. Selanjutnya tasil hamzah tidak ada, tanpa al-idkhal juga tidak ada. Baiklah, saya akan membaca ayat berikut dengan bacaan Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Oke, Novia. Baca ayat berikutnya, Neng. Baik. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat Hafiz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Oke. Pada ayat 10 dijelaskan dalam tabel ada perbedaan antara riwayat Hafiz dan bacaan Ibnu Katsir. Pada lafaz yakdzibun, Ibnu Katsir membaca dengan dhammul ya wa fathul kaf wa tasydidul dzal. Jadi membacanya yukadzibun. Ya, terus. Selanjutnya, jika dilihat dari 5 poin, yaitu yang pertama hak kinayah, pada ayat 10 tidak ada hak kinayah, tidak ada bacaan hak kinayah. Kemudian pada silah mim jama pada ayat 10 ada pada lafaz fi qulubihim maradu. Fi qulubihim maradu. Kemudian pada lafaz walahum adzabun. Hanya 2 lafaz tersebut. Silah mim jama pada ayat 10. Kemudian mad munfasil. Tidak ada bacaan mad munfasil pada ayat 10. Kemudian poin yang keempat tasil hamzah. Tidak ada tasil hamzah pada ayat 10 dan tidak ada tanpa al-idkhal pada ayat 10. Berikut saya akan membacakan bacaan Ibnu Katsir pada ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihimu maradun fazadahumullahu marada. وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ. Sudah. Sekarang Basani. Halo. Ada nggak Basani? Hadir, Pak. Ya, mangga. Ayat berikutnya apa itu? Di sini saya akan membaca riwayat Hafiz terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Di langkah pertama yaitu
melihat di dalam tabel itu tidak terdapat perbedaan antara antara riwayat Hafiz dengan Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Terus. Selanjutnya, yaitu yang kedua, kita melihat di dalam yang 5, yaitu hak kinayah. Pada ayat ini tidak terdapat hak kinayah. Selanjutnya yaitu mim jama'. Pada ayat ini mim jama' terdapat di dalam kata kilalahumu la. Terus mad munfasil yaitu terdapat pada kata qalu innama. Terus tasil hamzah, di dalam ayat ini tidak ada tasil hamzah. Terus tanpa idkhol juga tidak ada. Selanjutnya saya akan membaca bacaan Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
Sudah? Sudah, Sudah, Neng? Kiai. Oke, sekarang lanjutannya ayat berapa? Ayat 12, Kiai. 12. Ayat 12, Kiai. Oke, sekarang saya tunjuk. Miftah sudah belum? Sudah ada enggak? Halo? Oh iya, baik. Selanjutnya ayat 12. Pertama saya akan membacakan riwayat Hafs. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Lalu langkah pertama dilihat dari tabel Hamzah dan Ibnu Qiraat riwayat Hafs dan Ibnu Katsir itu tidak ada perbedaan. Dan langkah kedua adalah dilihat dari 5 hak kinayah. Di sini tidak ada hak kinayah. Yang kedua adalah mim jamak. Di ayat ke-12 ini ada mim jamak di innahum humu. Lalu yang ketiga adalah mad munfasil. Di sini di ayat ini terdapat mad munfasil pada kata ala innahum. Lalu yang keempat tasil hamzah. Di ayat ini tidak terdapat tasil hamzah. Lalu yang kelima tanpa al-idkhal. Di ayat ke-12 ini tidak ada tanpa al-idkhal. Kemudian saya akan membacakan riwayat Ibnu Katsir. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oke. Rahmayanti Fauzia. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Naswa Amelia. Hadir, Pak. Baik, pertama saya akan membacakan riwayat Hafs ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Selanjutnya dilihat dari kolom perbedaan. Di situ ada perbedaan di ayat 13 pada lafaz as-sufaha u'ala, yaitu Ibnu Katsir dibaca tahqiq hamzah pertama dan ibdal hamzah kedua dengan wau. Bahasa Arabnya dibaca dulu, Neng. Tashil hamzah saniyah ya, Pak. Enggak tahu. Anda yang baca kok tanyanya ke saya. Nafisa, tolong dibaca lagi, Neng.
Rahmi. Saya catat nih ya. Yang saya tunjuk-tunjuk nggak nyambung, saya catat langsung. Ya, Pak. Ayat 13 kan ya, Pak Kiai? Nggak tahu. Nah, tadi ngikutin Tadi, nggak? iya, Pak. Tapi tadi Dia kenapa tanya? Iya, Pak, ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, di sini saya akan membaca riwayat Hafs. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dalam kolom terdapat untuk ada permasalahan di mim jama, silah mim jama, lalu untuk as-sufaha'u, lalu Oke. Yang lain. Nur Hidayah. Ya, Kiai. Apa? Langkah tadi loh yang saya jelaskan kayak tadi itu apa? Ini yang barusan ini nggak paham ini. Langkah pertama dalam kolom ada perbedaan bacaan pada lafaz as-sufaha'u Allah, yaitu Ibnu Katsir membaca ibdalul hamzah saniyah wawan maftuhatan. Yaitu membaca dengan ibdal hamzah yang kedua Langkah kedua, ayo. Selanjutnya langkah kedua pada 5 poin. Yang pertama ada hakinayah. Di sini tidak terdapat hakinayah. Terus yang kedua ada mim jama. Mim jama pada lafaz lahum aminu. Lalu pada lafaz innahum humu. Dijelaskan dulu dong. Allahum amin itu ada apa? Mim jama. Terus jelaskan dong. Pada lafaz lahum aminu terdapat mim jama yang bertemu dengan hamzah. Kotok. Mim jama bertemu dengan hamzah kotok. Maka Ibnu Katsir membaca dengan silah mim jama. Berarti prakteknya lahumu aminu. Terus pada lafaz innahum humu, Ibnu Katsir membaca dengan silah mim jama selain hamzah kotok. Cara bacanya innahumu humu. Terus yang ketiga ada mad munfasil.
Di sini Ibnu Katsir pada lafaz membaca mad munfasil pada lafaz kama amana dibaca dengan dua harokat. Terus pada lafaz mad munfasil pada lafaz qalu nu'minu, dan pada lafaz kama amana terus pada lafaz ala innahum. Terus yang keempat yaitu tasil hamzah. Di sini tidak terdapat tasil hamzah. Terus yang kelima ada tanpa idgham juga tidak terdapat. Terus Ayo. saya akan membacakan bacaan Ibnu Katsir. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha wala innahum Apa? Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha qalu anu'minu kama amanas sufaha wala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, oke, udah ya, paham ya. Nah, nanti minggu depan, ini kita sudah Ramadan ya. Nanti langsung saya tunjuk ya di ayat manapun, di surat manapun, nah, gitu loh ya. Oke, cukup pola memahaminya, menjawabnya sama. Nah, oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Bapak.